Ya, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Di pertemuan kali ini saya akan membahas mengenai pembuatan API service yang materi baca data. Nah, ini silahkan yang belum mempraktekkan, segera mempraktekkan, karena nanti semua keseluruhan proyek ini nanti akan menjadi UAS ya. Jadi kalau teman-teman sudah praktek, nanti UAS itu paling hanya modifikasi sedikit. Nah, itu ya. Nah, di sini ya, materi selanjutnya, jadi teman-teman itu sudah berhasil ya, sudah ini contohnya misalkan ini saya ambil aja punyanya Mas Faris Kurniawan. Nah, ini hasil laporannya praktek, dia sudah membuat API read data. Nah, jika diakses tampilannya seperti ini. Nah, ini kan punyanya Mas Faris nih. Nah, dari data ini coba akan saya baca ya. Jadi saya nggak tahu ini datanya Mas Faris, dia hanya menyediakan data dalam bentuk JSON object ya. Jadi kalau berhasil ini bentuknya JSON object. Nah, ini kan ada array 1, array 2, array 3 dan seterusnya. Nah, nih, jadi kata kuncinya nanti teman-teman harus paham alamat websitenya ini ya. Nah, jadi harus paham alamat websitenya ini. Nah, ini tadi alamatnya kan ini. Nah, ini alamat ini kalau diakses, bentar, ini alamatnya. Nah, ini alamatnya kan ini. Ya, jadi ini kalau diakses alamatnya seperti ini. Hasilnya JSON object tadi. Nah, ini saya sudah punya alamat hosting saya. Sebentar. Ya, saya buka. Ya. Nah, bentar, saya buka dulu. Saya contohkan. Jadi nanti data itu akan saya panggil dari website saya ya. Nah, ini untuk materinya yang digunakan. Jadi kalau teman-teman sudah mengakses ini ya, ini kan sudah saya lengkapi semua bahan praktek sederhana. Ini karena sebuah sederhana karena template-nya saya buat sederhana paling dasar supaya mudah dipahami. Kalau saya buat template yang agak kompleks nanti kan filenya codingnya terlalu banyak mungkin akan sulit dipahami. Nah, nanti file yang dipakai ada 3 folder ini, CSS, font, sama JS, karena ini saya memakai bawaannya Bootstrap, dan satu file namanya JSON decode. Ya, saya ulang, yang digunakan 3 folder, CSS, fonts, JS, dan JSON decode. Nah, ini saya sudah upload di website saya. Nah, ini ya, sama. Nah, yang digunakan 3 file, CSS, fonts, JS, sama JSON decode. Nah, JSON decode ini bentuk awalnya seperti ini. Ini bentuk awalnya, kosongan, tidak ada data. Ya. Nah, nanti datanya dari Mas Faris sebagai contohnya ini akan saya tampilkan di alamat website saya. Jadi JSON objeknya miliknya Mas Faris ini saya panggil. Syaratnya satu, yang penting tahu alamat websitenya Mas Faris yang menyediakan JSON objek ini. Nah, ini saya buka JSON decode-nya, langsung saya edit secara online di cPanel webnya. Nah, ini saya copy. Nah, saya letakkan di sini ya, ini JSON decode-nya. Cari ini, sesuaikan lokasi API read data masing-masing. Nah, ini diganti dengan alamat API read data yang sudah online. Nah, ini saya pinjam punyanya Mas Faris ya. Nah, ini kemudian datanya disesuaikan. Ini ada name, nama mahasiswa, kelas, sama email. Nah, berarti ini saya ganti dulu. Ada name, nama, kelas, sama email. Nah, ini juga meski sesuai.
Jadi contohnya nih name-nya tulisannya besar. Nah, ini sudah besar. Kemudian ada nama underscore mahasiswa. Fill-nya ini ya, atribut ini. N-nya kapital. Nah, ini juga meski sama. Nanti kalau beda tidak akan terbaca. Kemudian dilanjutkan ada kelas, K-nya kapital. Nah, ini meski sama. Nah, kemudian email, E-nya tadi kapital. Nah, ini udah selesai, udah kita sesuaikan. Jadi ini disesuaikan dengan tampilan JSON objeknya masing-masing nanti. Penulisannya, atributnya setiap field ini bagaimana, mesti sesuai. Jadi ini name ini kan atributnya, tipe datanya apa, nama atributnya apa, datanya kan ini. Ini nama atributnya apa, datanya ini. Nama atributnya apa, tipe data, maaf, nama datanya apa, nama datanya apa, ini isi datanya. Ya, ini nama datanya ada atributnya ada name, nama mahasiswa, kelas, sama email. Jadi yang ada 190 Faris Kurniawan 19B1 emailnya ini isi datanya. Nah, ini kalau udah saya simpan, ini yang tampilannya semula seperti ini saya refresh. Ya. Nah, nih datanya sudah kebaca. Jadi asalkan saya tahu alamatnya JSON objeknya tadi, nah, alamatnya apa, kemudian dianalisis penamaan atributnya seperti apa, kita panggil, itu bisa. Nah, yang dimana coding ini tanpa membutuhkan koneksi database. Jadi kuncinya itu mengetahui JSON objek tadi. Nah, ini jadi ini gunanya apa? Ya tadi kita membuat platform menyediakan data. Nah, kalau datanya sudah kita sediakan online, mau dibaca lintas platform, baik aplikasi desktop, aplikasi mobile, perangkat bergerak yang lainnya, itu bisa. Dengan bahasa pemrograman yang lainnya, itu bisa. Asalkan datanya online dalam bentuk JSON. Ini perkembangan saat ini itu seperti itu. Ya, misalkan contoh lagi, ya, contoh lagi misalkan punyanya Mbak Meli Haryati, ya, ini punyanya Mbak Meli Haryati, ya, ini alamatnya saya sesuaikan dulu ya, alamatnya ada alamatnya bentar, Web Meli ya, nah ini Web Meli. Nah, ini saya cek dulu masih ada enggak datanya. Nah, ini masih ada ya. Jadi ini tinggal saya ganti API read datanya. Ini alamatnya mana? Nah, ya kan, saya ganti di sini. Nah, ini kan tadi punyanya Mas Faris, saya ganti. Ini. Terus kemudian atributnya punyanya Mbak Meli bagaimana? Oh, tulisannya kecil semua. Name, nama, kelas, email kecil semua. Nah, berarti kita sesuaikan. Name-nya kecil, namanya kecil, tulisannya hurufnya kecil semua, kelasnya kecil semua, email kecil semua. Kita simpan, lalu saya refresh ya. Nah, nih saya refresh. Nah, ini datanya Mbak Meli. Nah, sama enggak? Nah, ini data pertama namanya Meli, ada Eka Wahyu, ada Hana, Ayunda, Tasya. Nah, ini sama, ada semua. Nah, ini ya, jadi gunanya menyediakan data kemarin itu kita menyediakan platform, jadi menyediakan data dalam bentuk JSON object. Nah, ini untuk mendukung lintas platform. Jadi misalkan teman-teman besok mengembangkan aplikasi permintaan kliennya desktop. Nah, ini asalkan JSON objeknya servernya on, sudah ada di server, servernya bisa diakses, seperti ini tadi, mau pakai bahasa pemrograman desktop tetap bisa mengaksesnya. Wah, saya mau pakai, saya nggak suka PHP, nggak suka HTML, atau yang terbaru ini ada Node.js, yaitu juga bisa membaca JSON object. Jadi ini yang dibaca itu JSON objeknya. Mungkin dari saya cukup sekian untuk materi ini. Jadi ini materinya itu namanya materi membaca JSON object, ya, membaca JSON object. Jadi
ada platform penyedia data dalam bentuk JSON objek. Nah, ini kita baca. Nah, kita bacanya itu namanya proses decode JSON. Nah, kalau kita tampilkan datanya dalam kayak gini, ini namanya encode. Jadi, data dari MySQL kita encode dalam bentuk JSON objek. Nah, supaya bisa tampil rapi seperti ini, yang semula JSON objek, ini kan hasil encode-nya, kita decode. Nah, kita decode itu maksudnya kita analisis ada beberapa array, masing-masing array itu ada atribut apa saja, datanya apa saja. Nah, mungkin dari saya cukup sekian. Terima kasih. Jaga selalu kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.